Sebagian wilayah Indonesia merupakan perairan dan berada pada wilayah iklim tropis, seperti halnya di Indonesia, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan terumbu karang. Sekitar 1/8 terumbu karang yang ada di dunia terdapat di wilayah Indonesia yang tersebar di perairan Indonesia wilayah barat sampai wilayah timur. Terumbu karang merupakan salah satu dari 3 ekosistem penting di wilayah perairan pesisir, selain ekosistem mangrove dan laut. Ekosistem terumbu karang memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, biota laut, dan juga bagi lingkungan. Secara garis besar, fungsi dan manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu fungsi dan manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Fungsi dan manfaat secara ekologi berarti berperan secara timbal balik bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan alam sekitar. Secara ekologi, terumbu karang berperan antara lain sebagai penunjang kehidupan, sumber daya keanekaragaman hayati yang tinggi, dan pelindung pantai dan pesisir. Sebagai suatu ekosistem, terumbu karang berperan sebagai penunjang kehidupan berbagai biota laut. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi biota laut tersebut. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dengan terjaganya eksistensi dari terumbu karang, maka jenis biota yang dapat dimanfaatkan pun akan terjaga. Terumbu karang juga mampu memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, sehingga ombak tidak merusak dan menyebabkan abrasi atau pengikisan pantai. Terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota laut. Tidak sedikit di antara biota tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, seperti rumput laut, berbagai jenis ikan, kepiting, udang, teripang, dan biota laut lainnya. Berbagai jenis alga yang hidup di terumbu karang juga dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik dan bahan pembungkus kapsul. Berbagai hewan laut pun diketahui memiliki senyawa kimia yang berguna sebagai bahan antibiotik, anti radang, dan anti kanker. Selain itu, diyakini masih banyak lagi berbagai jenis biota yang belum tergali potensinya. Keindahan ekosistem terumbu karang juga berpotensi sebagai objek wisata. Berbagai kawasan terumbu karang dijadikan taman laut, lokasi snorkeling dan menyelam, dan juga wisata laut lainnya. Keberadaan terumbu karang menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Mata pencarian baik sebagai nelayan, petani rumput laut, dan sebagainya. Pengembangan terumbu karang menjadi objek wisata pun mampu menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari pemandu wisata, penginapan, penyewaan kapal, warung makan, dan cindera mata, serta profesi-profesi lainnya. Berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk memulai usaha budidaya. Secara sosial, terumbu karang memiliki manfaat besar dalam menunjang kehidupan. Ekosistem terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir, mengenal tumbuhan dan hewan laut, dan pendidikan cinta alam. Selain itu, terumbu karang berperan juga sebagai sarana penelitian. Terumbu karang dengan keindahannya dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi yang mudah diakses dan juga terjangkau oleh masyarakat sekitar. Itulah berbagai peran dan manfaat terumbu karang baik bagi ekologi, ekonomi maupun sosial. Mengingat besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka perlu dijaga dan dilestarikan. Pun bagi terumbu karang yang rusak, seperti adanya pemutihan terumbu karang, perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi, sehingga berbagai manfaat terumbu karang tersebut
akan tetap dapat dirasakan oleh manusia saat ini dan pada masa yang akan datang. Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang di Indonesia umumnya disebabkan kelalaian dari manusia dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya manfaat terumbu karang. Ulah manusia yang mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang seperti penangkapan ikan dengan cara diracun atau menggunakan bahan peledak, penangkapan ikan berlebih, pencemaran lingkungan baik yang langsung dari laut ataupun pencemaran lingkungan dari darat yang terbawa ke laut, pembangunan daerah pesisir, pemutihan karang atau coral bleaching, dan juga polusi laut. Masyarakat harus menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang yang ada di Indonesia. Karena harus diingat bahwa kelangsungan kelestarian terumbu karang secara tidak langsung akan berdampak pada kelangsungan kehidupan komunitas yang ada di daerah pesisir.